titik palang perlintasan sebidang masih dikelola secara swadaya dan dijaga seadanya. PT Kereta Api Indonesia mencatat ada lebih dari 1.800 perlintasan sebidang liar di Pulau Jawa. Ya, perlintasan sebidang ini pada saat ini kami dengan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Kereta Api, itu melakukan penertiban yang sangat ketat sekali. Ya, tapi tentunya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat juga dalam dua hal. Satu adalah tidak membuat perlintasan liar lagi. Saya ulangi, tidak membuat perlintasan liar lagi. Dua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka lagi. Di balik padatnya jalur kereta api, terdapat ancaman besar yang selama ini tersembunyi. Di wilayah Jabodetabek, kami menemukan perlintasan liar masih beroperasi aktif di Tambun, Bekasi. Warga dan kendaraan hilir mudik melintasi rel seakan bertaruh nyawa setiap hari. Masih di jalur perlintasan yang sama dengan perlintasan di Bulak Kapal yang tadi sama-sama kita lihat pemirsa, kita juga menemukan satu lagi perlintasan sebidang, tepatnya di daerah Tambun Selatan. Nah, kalau kita lihat situasinya saat ini, perlintasan sebidang ini memang sama-sama tidak memadai ya, karena kalau kita lihat tidak ada pos penjaga, itu satu, artinya ada petugas dari KAI atau petugas kereta yang berjaga di sini ketika ada kereta lewat, hanya dijaga oleh satu orang saja yang kita bisa lihat di tengah antara rel. Di sini ada double track ya, jadi ada dua rel. Nah, satu orang ini berjaga tepat di tengah-tengahnya. Kita juga bisa melihat kalau palang yang memisahkan antara jalan dengan jalur kereta api ini merupakan palang manual. Artinya ketika kereta mau lewat, satu orang inilah yang kemudian menutup palang tersebut. Saat ini dia tampak menutup kembali pemirsa palangnya, artinya sebentar lagi kereta akan lewat di jalur tersebut. Dari sana ia kemudian memberi kode pada pengendara yang berada di seberangnya untuk berhenti. Dan seberang pemirsa tidak ada sama sekali palang yang kemudian membatasi pergerakan pengendara dari jalan raya melewati jalur kereta api. Karena apa? Palang hanya ada satu saja, yaitu di bagian seberangnya. Kalau ada pengendara yang kemudian tidak melihat kode tersebut, bisa jadi mereka menerobos dan kemudian bisa juga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pemirsa, dengan perlintasan sebidang di Bulak Kapal, karena ini masih satu jalur, frekuensi kereta api lewat, baik itu KRL maupun kereta api jarak jauh, ini juga tergolong banyak atau tergolong sering begitu ya, karena kalau kita lihat beberapa kali kereta sudah lewat selama kami berada di sini. Mas Liman yang jaga palang sini berarti ya? Iya. Oh iya, warga sini berarti? Iya, warga sini. Mas Liman jaganya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 3 sampai jam 5. 3 sore? Iya. 3 sore sampai jam 5? Iya. Nanti gantian sama petugas lain? Iya, ganti-gantian. Oh, ada berapa orang? Kalau dihitung 20 orang sampai 30 orang kan. Soalnya kan 24 jam. 24 jam dijaga ya? Semua orang ini dari warga sekitar sini berarti ya? Iya, sini warga memang semua. bantu-membantu Iya. gitu ya. Nah, taunya kalau mau ada kereta lewat gimana Mas? Dari jauh udah kelihatan. Oh, jadi Iya. harus fokus ngeliatin rel aja? Iya. Oh gitu, nggak ada informasi tanda-tanda dari KAI, dari pos di sana atau gimana? Kalau lagi nggak lebar biasa bawa HP. Oh gitu? Iya. HT-nya terhubung ke? Dari setiap perlintasan. Oh gitu? Iya. HT yang nyediain siapa Mas Niman? Dulu saya beli. Oh, beli sendiri? Iya, beli sendiri. Mandiri? Mandiri. Termasuk yang di sana pun juga beli sendiri? Kalau dari sana saya nggak tahu. Oh, tapi kerjasama sama yang di sana? Iya, minta nomor jalurnya nanti dikasih sama yang lewat. Oh gitu, udah berapa lama Mas Niman jadi penjaga palang?
dari tahun 2010 saya ada di sini. Belum pernah ada kejadian. Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya, Mas ya. Iya, kita juga berharap jangan sampai. Iya. Mas Niman. nggak pernah. Pernah nggak sih Mas Niman pihak KAI datang ke sini ngecek perlintasan terus dibantu nanti mau dibikinin pos kah atau apa? Nggak pernah. Atau edukasi mungkin? Enggak, mungkin kalau di sini dari inisiatif sendiri mungkin dari itu. Jadi selama ini nggak pernah ada ya? Oh, kalau di sini cuma bisa dilewatin motor aja Mas Niman ya? Iya, motor aja. Kenapa tuh? Mesti kan jalurnya emang kecil, bukan jalur untuk emang dilarang untuk kendaraan gede, lebih gampang. Oke oke. Kalau ini Mas Niman jalan ini siapa yang bikin? Dari kami sendiri, dari ngumpulin tiap naruh 2 jam aja per orang ini naruh 2.000 wakas. Nah kalau misal ada kereta nih dari sana atau dari Ini mau- sana? mau keluar Oh ini dari mau ada barat, kereta iya. lagi. Oke, kita Dari minggir barat. dulu Pak saya. Barat. Ya, ketika kami mewawancara petugas palang, ada kereta yang mau lewat, jadi kita harus minggir dulu. Ya, dari arah sana ya kita lihat ada KRL dari arah Bekasi menuju ke arah Cikarang. Cara ngasih taunya supaya orang di sana nggak lewat gimana? Angkat tangan, bukan stop. Angkat tangan aja ya. Pernah nggak ada orang yang nggak lihat gitu? Ya, jangan kan nggak lihat, yang lihat aja. Kadang orang yang bantu sering aja pengen lewat juga. Masih nyelonong gitu? Iya. Terus gimana? Ya, kalau dia sih masih pasti saya marah-marahin. Gitu ya? Gitu kan untuk keselamatan dia juga. Betul. Oke, kalau yang nutup palang nih, ini kan Mas Niman berarti yang apa namanya? Yang ngelihat ada kereta mau datang atau enggak ngasih kode gitu ya. Iya. Kalau yang nutup palang teman Mas Niman atau Mas Niman sendiri? Berdua, yang sana kan saya satu, yang sini membawa menutup palang situ, saya menutup palang sini. Jadi tiap kali shift berdua. Iya, pasti berdua. Pengennya kayak gimana sih Mas Niman? Ini kan kalau dibilang sekarang sih masih bisa diamankan warga ya. Iya. Tapi kan kalau kita lihat tentu nggak 100% aman. Iya. Karena namanya manual gitu ya Mas Iya. Niman ya, orang sendiri yang ngerjain. Pengennya gimana Mas Niman? Ya, pengennya kayak gimana ya? Pengen mau dibangun kah atau dijaga KAI atau seperti apa? Ya, saya sih tinggal ikutin jalurnya aja dah. Makanya kalau di sini kan saya kan nggak punya wewenang sih, kan punya wewenang ke pemerintah dan pihak PT KAI juga. Saya memberikan keputusannya kan nggak mungkin, pasti salah kalau kami semuanya kayak gitu. Kalau seandainya palang ini ditutup, perlintasan ini ditutup, seperti apa Mas? Ya, mau gimana lagi ya? Di sini juga kan ya kami kebanyakan juga kan emang nyari nafkah di sini juga. Iya. Di sini juga meskipun kagak mewajibkan untuk yang para lewat juga kan yang memberikan seikhlasnya juga. Terima kasih banyak Mas Niman ya. Iya, sama-sama, Hati-hati Pak. Iya. bekerjanya. Mari Mas Niman. Ya, Jadi dari kami tadi di perlintasan Bulak Kapal, kemudian sepanjang perjalanan kami dari arah Bekasi Timur menuju ke arah Tambun, ini memang ada banyak sekali perlintasan sebidang yang kami temui. Tapi kemudian kami berhenti di sini, tepatnya di Tambun Selatan, di mana kami juga menemukan salah satu perlintasan sebidang yang dijaga oleh warga secara swadaya begitu ya. Tidak ada sama sekali kami melihat kehadiran dari pihak PT KAI di sini. Jadi tidak ada kalau kita bicara mengenai SOP palang pintu perlintasan yang memadai atau yang sesuai dengan SOP, seharusnya ada pos di mana petugas KAI ini bisa memantau kereta, menerima sinyal jika kereta akan lewat, kemudian disediakan juga harusnya sirine yang menjadi peringatan ketika kereta akan lewat. Kecelakaan di perlintasan sebidang liar kini menjadi momen
kami berjalan ke arah timur, semakin kami menemukan banyak perlintasan-perlintasan sebidang yang tidak resmi atau tidak sesuai dengan peraturan. Nah, salah satunya di Tambun, pemirsa. Saya bisa tunjukkan pada Anda bahwa perlintasan sebidang yang berada di belakang saya ini merupakan titik temu dari 4 arah kendaraan yang berlawanan. Dari arah kanan saya ini merupakan kendaraan-kendaraan yang berasal dari wilayah Bekasi atau Jakarta. Kemudian di samping kiri saya ini merupakan kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Cikarang. Nah, kemudian pemirsa, tidak hanya 2 arah yang berlawanan, tapi ada 2 arah lainnya juga, yaitu dari sisi jalan raya yang berada di depan saya situ, yang tampak sudah sangat padat ya pemirsa, terutama ini karena sudah sore hari, merupakan waktu orang bubaran kerja atau pulang dari kantor mereka. Dan juga tidak hanya itu saja, tapi di sisi belakang saya ini juga kendaraan juga datang dari arah sini. Nah, artinya perlintasan sebidang ini berada persis di tengah-tengah pertemuan kendaraan-kendaraan yang datang dari 4 penjuru. Bahkan kalau kita lihat saat ini kondisinya sudah begitu padat, sudah begitu ramai, pemirsa. Sementara hanya ada 3 orang saja ya. Kita lihat 1, 2, 3, ada 4 orang yang kemudian menjaga perlintasan ini, dan keempatnya ini merupakan warga biasa, jadi bukan dari petugas KAI. Kita juga bisa melihat pemirsa, palang ini ada 1 saja. Jadi dari arah jalan raya di seberang sana, bagi kendaraan-kendaraan yang akan melewati jalur perlintasan kereta api, ini tidak ada palang yang menghalangi. Hanya ada 1 orang yang berjaga di situ untuk memastikan supaya kendaraan-kendaraan tersebut berhenti ketika kereta akan lewat. Palang cuma bisa kita temukan di satu sisi ini saja. Menurut keterangan warga, semakin sore pemirsa, akan ada semakin banyak volume kendaraan yang melewati perlintasan sebidang ini. Dan selain itu juga kalau kita lihat di kiri kanan jalur rel, tidak ada sama sekali pembatas yang bisa mengamankan para warga yang berada di sekitar sini, pun juga menunjukkan bahwa kawasan ini tidak steril. Padahal seharusnya menurut peraturan perundang-undangan, jalur kereta api itu seharusnya steril dari aktivitas warga, dari pemukiman dan lain sebagainya. Nah, ini baru saja ditutup lagi palangnya. Bapak mau nanya, Pak siapa namanya? Ada Rahmat. Pak Rahmat. Semakin sore semakin ramai Pak? Ramai kalau tiap hari. Oh, kayak gimana tuh? Jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6. Kayak gimana tuh ramenya? Ya, ini kan ada sudah 4 ini. Jalur 4. Gimana cara menghandle-nya 4 kendaraan? Banyak orang. Banyak orang. Berapa orang? 4 orang per jalur. Oke. Berapa? Oke. Bisa sampai macet nggak sih Pak Rahmat? Bisa kalau ada atur. Kalau nggak diatur bisa sampai macet ya? Oke. Makasih Bapak.